Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan hari ini kita masih bisa melaksanakan berbagai kegiatan aktivitas kita walaupun dalam suasana Covid-19, tapi kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Tetap jaga kesehatan agar kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik dan bisa mengerjakannya semuanya dengan tuntas tanpa harus kita terkendala dengan situasi Covid-19 pada saat ini. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip manajemen. Sebagaimana dalam buku Dasar-Dasar Manajemen karangan Dr. Chandra Wijaya Magister Pendidikan dan karangan Muhammad Rifai Magister Pendidikan. Nah, dalam hari ini pada halaman 20 ada prinsip-prinsip manajemen dalam organisasi. Nah, prinsip-prinsip manajemen ini mestinya ada dalam suatu organisasi karena ketika prinsip-prinsip ini diterapkan, maka organisasi bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah, dalam hal ini menurut Henry Fayol ada beberapa prinsip yang mestinya ada dalam suatu organisasi. Nah, yang pertama itu ada pembagian kerja. Kenapa harus ada pembagian kerja dalam organisasi? Nah, seorang manajer harus membagi kerja dalam suatu organisasi sebab kita sebagai seorang manusia memiliki berbagai macam keterbatasan, seperti ada keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan, keterbatasan pengetahuan, serta keterbatasan perhatian. Nah, sehingga pembagian kerja harus sesuai dengan topoksinya masing-masing. Nah, ketika kita menempatkan anggota itu sesuai dengan keahliannya masing-masing, maka kerja dalam suatu organisasi bisa berjalan dengan baik. Nah, yang selanjutnya itu ada kekuasaan dan tanggung jawab. Nah, bagaimana wewenang seseorang dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatannya dalam suatu organisasi itu, seorang manajer harus tahu, sehingga dia harus menempatkan wewenang dan tanggung jawabnya. Misalkan dia memiliki wewenang sebagai X dan tanggung jawabnya juga sebagai harus seperti X, seperti itu. Nah, harus seimbang antara wewenang dan tanggung jawabnya seperti itu. Selanjutnya ada disiplin. Tentu ya dalam suatu organisasi dimanapun itu, baik itu maupun organisasi kecil dan apalagi organisasi besar, disiplin itu harus terus diterapkan. Nah, seorang manajer harus mampu menerapkan disiplin baik pada dirinya sendiri maupun pada anggota. Kenapa? Karena kedisiplinan ini akan membentuk bagaimana organisasi ini bisa berjalan dengan efektif. Nah, seorang bawahan harus patuh terhadap atasan gitu kan, harus disiplin terhadap waktu, harus mengikuti semua apa yang memang sudah diatur dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kesatuan perintah. Maksudnya itu kesatuan perintah adalah bahwa setiap anggota ini memiliki tanggung jawab dan harus satu perintah dari atasan. Nah, sehingga tidak tumpang tindih. Nah, ketika ada itulah fungsinya manajer. Nah, ketika dia memerintahkan bawahannya, maka bawahannya memiliki tanggung jawab pada atasannya tersebut. Tidak ada tanggung jawabnya terhadap atasan-atasan yang lain. Nah, itu maksudnya. Selanjutnya ada kesatuan arah. Nah, ketika perintah ini satu gitu, dia perintahnya jelas dari atasan ke bawahan, maka kesatuan arahnya itu tujuan dari organisasi yang tersebut jelas gitu, tidak amburadul ya bahasanya itu seperti itu. Nah, sehingga satu arahnya ini organisasi tujuannya ini sama antara tujuan dari pimpinan dengan anggota bawahan. Nah, sehingga organisasinya bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya itu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Tentu ya dalam organisasi kepentingan umum harus diutamakan. Ya, ini harus ditanamkan dalam prinsip berorganisasi. Kenapa? Karena mestinya ketika kita berorganisasi harus mengedepankan kepentingan dalam organisasi. Yang kepentingan umum itu harus diutamakan. Misalnya kita memiliki kegiatan pribadi, tetapi bertentangan atau bertepatan dengan kegiatan umum dalam organisasi, maka kita harus mengedepankan itu. Karena ini untuk menjaga stabilitas organisasi kita yang kita ikuti. Selanjutnya ada pusat wewenang. Nah, wewenang itu ada makanya tadi seperti tadi tanggung jawab harus jelas gitu. Pada siapa bawahan ini harus bertanggung jawab gitu. Nah, bagaimana prosedurnya gitu. Seperti itu. Selanjutnya ada hierarkis atau perintah itu harus berurutan. Maksudnya itu seperti ini. Harus berurutan secara vertikal. Misalkan ketika bawahan memberikan perintah, ketika atasan memberikan perintah, maka harus jelas dari atasan itu ada rentetan yang secara vertikal gitu. Nah, dia
tidak boleh atasan langsung misalkan memberikan perintah terhadap bawahannya langsung. Ada rentetan-rentetan yang memang harus dilalui gitu, seperti itu ya, dalam organisasi itu seperti itu. Selanjutnya order. Nah, maksudnya order di sini adalah barang-barang organisasi dan orang-orang atau karyawan atau anggota organisasi tersebut harus ditempatkan pada bidangnya masing-masing. Nah, kalau barang ada alat-alat organisasi, misalkan apapun alat tersebut, maka dia harus disimpan di gudang organisasi tersebut, jangan dibawa ke rumah masing-masing. Nah, begitu pun dengan karyawannya. Nah, karyawan harus sesuai bidang yang ditempatkan. Kenapa? Karena ketika itu ditempatkan pada bidangnya, maka mereka akan bisa melakukan aktivitasnya dengan kemampuannya itu gitu. Kalau kita menempatkan orang tidak pada tempatnya dan barang dan sebagainya tidak pada tempatnya, maka akan mengganggu stabilitas organisasi tersebut. Selanjutnya ada keadilan. Tentu ya, dalam organisasi keadilan itu seorang manajer harus menerapkan keadilan. Karena ketika keadilan ini diterapkan, maka organisasi tersebut bisa berjalan dengan harmonis. Nah, ketika adanya keadilan, maka seorang bawahan akan terus menghormati atasan, seperti itu. Kenapa? Karena kalau tidak adil, bawahan merasa terzolimi, maka dia tidak akan melakukan aktivitas dengan baik, maka bisa jadi terhambat aktivitasnya. Selanjutnya ada asas kesatuan. Nah, ketika kita itu menempatkan kesatuan dalam organisasi, maka kerjasama kita dengan baik. Nah, ketika hal inilah yang akan membawa organisasi kita menjadi besar. Nah, kenapa kerjasama itu harus erat gitu, agar organisasi kita bisa berjalan dengan baik, untuk menyatukan bagaimana ide-ide dan gagasan dari anggota masing-masing, sehingga bisa berjalan tujuan, keinginan, harapan dari organisasi tersebut bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Selanjutnya ada inisiatif. Nah, seorang manajer harus memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk berpikir, mengembangkan ide-ide dan gagasan baru. Nah, biarkan mereka berpikir dan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, sehingga mereka ada inisiatif bagaimana mengembangkan dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas dan wewenang dan kewajibannya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kestabilan jabatan. Nah, kenapa dalam suatu organisasi itu harus ada kestabilan jabatan? Karena kestabilan jabatan, misalkan dalam organisasi kita melakukan mutasi terus-terusan. Nah, sehingga ini akan sedikit mengganggu dalam stabilitas organisasi kita. Bisa jadi orang-orang yang baru masuk itu dalam organisasi tersebut tidak terlalu memiliki pemahaman, tidak banyak pengalaman, sehingga ini mencederai organisasi. Nah, sehingga jangan sampai kestabilan organisasi ini terganggu karena kita melakukan mutasi terus-terusan. Nah, memang harus tepat kita menempatkan siapa yang mestinya bekerja di situ. Tadi misalkan kalau dia mampunya di bidang teknik, ya kita harus menempatkannya di bidang teknik, seperti itu ya. Baik teman-teman semuanya, saya rasa itu sedikit penjelasan bagaimana Henry Fayol membagi bagaimana prinsip-prinsip dalam manajemen itu harus dimiliki oleh seorang manajer dalam mengatur organisasi. Nah, saya rasa demikian saya jelaskan supaya kita bisa mengambil manfaatnya bersama. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.